Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Sabila Rusdi dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin dengan nomor induk mahasiswa 06121382050057. Di sini saya berkesempatan untuk menjawab soal-soal ujian akhir semester dari mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu dosen pengampunya Ibu Noprianti SPD MPD dan Bapak Elfahmi Dwi Kurniawan SPD MPD. Di sini saya memilih soal-soal dari nomor 1 sampai 5. Saya memilih soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan saya akan menjawab nomor 6. Jadi total seluruh soal yang saya jawab adalah 5. Baiklah, masuk ke pertanyaan yang pertama. Di sini pertanyaannya, setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan dengan manusia lainnya. Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK di kotanya tinggal. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarga. Alasannya adalah setelah lulus maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika ia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK sekarang ini. Ia berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan sekolah tersebut ada di luar kota. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Jadi kalau menurut saya, solusi yang dapat saya berikan untuk Budi adalah saya akan memberikan saran-saran untuknya. Seperti contohnya, saya akan menyarankannya untuk mengikuti ekskul atau ekstrakurikuler yang berhubungan dengan komunikasi seperti ekskul komputer atau yang lain-lain. Di sisi lain, dia juga harus mengikuti sekolahnya, mengikuti yang sudah dipilih oleh keluarganya dan dirinya, yaitu sekolah di jurusan SMK-nya yang sekarang, walaupun itu tidak merupakan bakatnya atau bukan merupakan passionnya, itu tetap harus dia jalani supaya dia tidak merasa rugi atau merasa menyesal di hari kemudian kalau dia tidak mengikuti pembelajaran yang sudah dia pilih, yaitu di jurusan SMK-nya yang sekarang. Jadi dengan saran yang saya berikan ini, Budi dapat mengembangkan bakatnya di komunikasi, yaitu dengan mengikuti ekstrakurikuler, dan dia juga tidak akan ketinggalan dalam pembelajaran resmi di sekolahnya, yaitu jurusannya di SMK tadi. Dan dengan ini juga Budi memiliki kesempatan yang bagus untuk masuk ke jenjang pendidikan. Kalau dia bisa belajar dengan rajin dan giat, dia mungkin akan ditawarkan untuk diberikan beasiswa. Ditawarkan beasiswa, dan di saat dia ditawarkan beasiswa itu, dia dapat memilih jurusan yang dia inginkan, yaitu komunikasi. Itu karena dia mengikuti ekstrakurikuler, dia tidak kehilangan bakatnya dalam komunikasi, dan dia juga mengikuti sekolahnya yang mungkin dilirik oleh perusahaan atau yang lain-lain yang meliriknya untuk mengikuti beasiswa, program beasiswa. Nah, di saat dia disuruh memilih, dia bisa memilih prodi yang berhubungan dengan bakatnya. Itu solusi dari saya sebagai seorang pendidiknya Budi. Masuk ke pertanyaan yang kedua, itu di sini soalnya, seorang siswa, sebut saja namanya Andi, merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Ia atau Andi merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik.
Hanya saja ia orangnya tidak percaya diri, pemalu, pemalu dan overthinking. Ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat. Ia takut keputusan yang ia buat akan ditolak oleh orang lain. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Andi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Jadi ini sama seperti soal nomor 1 ya. Sebagai seorang pendidik, solusi yang dapat saya berikan untuk Andi. Jadi kalau yang nomor 1 tadi, Budi itu tidak memiliki biaya yang cukup. Di sini yang nomor 2 ini, Andi memiliki sifat yang kurang percaya diri, pemalu dan overthinking. Jadi menurut saya dia itu harus bisa melatih mentalitinya, dari mentalitinya terlebih dahulu, supaya dia bisa percaya diri dan tidak pemalu. Dia bisa memulainya dengan mencoba untuk belajar berbicara di depan umum, seperti contohnya di depan kaca, berbicara dengan diri sendiri di depan kaca, atau berbicara dengan orang lain, teman-temannya. Itu akan membantunya untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dirinya. Dan juga karena dia ini sekolah di sebuah sekolah yang terbesar di Pulau Sumatera, pasti dia akan memiliki beban yang sangat berat. Mungkin itu beban dari orang tuanya atau beban dari sekolahnya. Jadi menurut saya, sebagai seorang pendidik, saya akan memberikan solusi, memberikan saran kepada Andi ini supaya tidak terlalu memikirkan tentang beban yang ada pada dirinya, baik itu beban dari keluarga ataupun beban dari sekolahnya, supaya dia bisa fokus tanpa adanya takut salah atau takut ragu-ragu, dan bisa fokus untuk menjalankan pendidikannya dan bisa terus melanjutkan passionnya, karena dia ini passionnya di jurusan ini, namun karena kurangnya kepercayaan diri, dia jadi mungkin akan tidak sebaik dirinya sebelum di sekolahnya yang sebelum-sebelumnya, karena tadi beban di sekolah yang besar ini juga besar, dan juga beban dari orang tuanya yang melihat anaknya sekolah di sekolah yang terkenal, sekolah yang besar, pasti harapan dari orang tuanya ini akan semakin tinggi untuk Andi. Di solusi secara singkatnya, saya akan menyuruh Andi untuk supaya berlatih di depan teman-temannya atau sendiri untuk berbicara atau meningkatkan public speakingnya, supaya dia bisa percaya diri dan bisa banyak berbicara di depan orang banyak tanpa memikirkan takut salah atau takut kata-katanya itu menyinggung seseorang atau membuat seseorang tidak enakan. Dan juga karena dia ini keputusannya yang ia buat akan takut ditolak oleh orang lain, misalnya dia berada di dalam sebuah forum musyawarah atau forum diskusi, dia takut pendapatnya ini tidak diterima. Saya akan memberikan solusi supaya dia itu berhubungan lagi dengan kepercayaan dirinya tadi. Dia harus berani untuk mengungkapkan pendapatnya, mengatakan pendapatnya, baik itu nantinya tidak diterima ataupun diterima, itu urusan belakangan. Yang penting supaya dia bisa mengatakan kalau dia ini ingin berpendapat seperti ini. Dan itu semua bisa dilakukan kalau dia itu percaya diri dan tidak pemalu. Itu jawaban nomor 2, solusi yang saya berikan kepada Andi. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Yaitu soalnya pembelajaran tatap muka telah berubah menjadi pembelajaran tatap maya. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Banyak kendala yang dihadapi ketika pembelajaran daring, mulai dari sinyal buruk, kuota terbatas, semangat, dan
kemandirian peserta didik yang lemah dalam pembelajaran sehingga pembelajaran terkesan monoton dan tidak menyenangkan. Jelaskan bagaimana cara Anda sebagai pendidik dapat membuat pembelajaran tatap maya tetap menyenangkan bagi peserta didik. Jadi kalau saya sebagai seorang pendidik, hal yang akan saya lakukan supaya pembelajaran itu tidak terkesan monoton, saya akan membuat pembelajaran itu dengan metode yang diubah-ubah. Mungkin hari ini saya akan menggunakan metode ceramah, lalu pertemuan selanjutnya saya akan menggunakan metode diskusi atau metode yang lainnya, itu supaya pembelajarannya tidak terlihat monoton, selalu berganti-ganti. Ada kalanya saya yang menyampaikan materi dan ada kalanya siswa-siswa atau murid-murid saya yang menyampaikan materinya. Lalu cara supaya pembelajaran itu tetap menyenangkan walaupun di daring online, saya akan mengadakan di setiap pertemuan atau baik itu di akhir atau di awal atau di pertengahan pembelajaran, saya akan menambahkan teka-teki atau games-games, pertanyaan yang membuat siswa itu merasa tidak bosan dan tidak jenuh. Itu game-game atau pertanyaan teka-tekinya itu yang berhubungan dengan pembelajaran atau yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Mungkin sekali-sekali refreshing dalam pembelajaran yang jenuh, apalagi online, di mana online itu biasanya siswa itu sendirian, tidak ada temannya sama sekali. Dia mungkin duduk saja di depan komputer hanya mendengarkan, atau dia mendengarkan temannya yang diskusi, atau ada kalanya dia diskusi. Nah, dengan adanya saya membuat games-games atau teka-teki ini, siswa tersebut dapat dapat merasakan kalau pembelajaran online ini tidak seburuk yang dia pikirkan. Tidak hanya jenuh, saya malas belajar daring karena gitu-gitu aja pembelajarannya, tidak seru, hanya mendengarkan lalu diskusi hanya lewat Zoom, tidak bertemu dengan teman-teman. Itu jangan sampai saya membuat siswa-siswa saya berpikiran seperti itu. Karena kalau siswa-siswa sudah berpikiran seperti itu, nantinya ke depannya siswa-siswa itu tidak akan mendengarkan, atau mungkin mendengarkan tapi langsung keluar lagi di kuping, atau seperti bahasa masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Jadi cuma lewat saja ilmu-ilmu dan pembelajaran yang dijelaskan di games-games dan teka-teki yang ada di sela-sela pembelajaran, baik itu di akhir, awal maupun pertengahan, bisa membuat otak siswa itu refresh, tidak bosan dan tidak jenuh, yang membuat siswa menjadi semangat lagi untuk belajar. Itu solusi saya tentang pembelajaran daring atau online di saat pandemi COVID-19 ini. Itu saja jawaban dari saya mengenai nomor 3 ini, soal nomor 3 ini yang menjelaskan tentang COVID-19 yang menyebabkan pembelajaran berubah menjadi tatap maya atau daring. Baiklah, lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu soalnya emosi remaja itu cenderung tidak stabil, sering meluap-luap, perasaan yang mudah marah, terbawa emosi, dan emosi-emosi negatif lainnya. Terkadang sikap itu diarahkan ke hal-hal yang negatif. Bagaimana tindakan kita sebagai pendidik untuk mengatasi hal-hal tersebut? Itu mengatasi remaja ini yang emosinya meluap-luap. Kalau saya sendiri, jika saya menjadi seorang pendidik, cara saya untuk mengatasi remaja yang emosinya tidak bisa dikontrol, remaja yang emosinya tidak stabil, itu saya akan
Saya akan membuat remaja itu merasa nyaman. Dalam artian remaja itu jika sedang emosi, saya tidak akan mengganggunya, namun setelah emosinya mereda, saya baru akan menasihatinya. Baik itu nasihat supaya dia tidak mengulangi hal yang dia lakukan, karena kalau dia mengulanginya dia bisa dicemooh, lalu dia akan emosi. Saya akan memberikan saran-saran atau masukan-masukan yang bisa membuat dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa membuat dia dicemooh dan emosinya tidak stabil. Lalu ketika emosinya sangat meluap, ketika emosinya sangat membara, emosinya sangat, intinya dia marah-marah yang super, marah-marah yang besar, saya akan meredam amarahnya itu dengan mengajaknya berbicara secara empat mata, tidak berbicara atau tidak menasihatinya di depan umum, tapi mengajaknya ke suatu tempat yang sepi, mungkin ke ruangan saya atau kantor atau di tempat yang lain, atau diajak makan. Saya akan melakukan hal-hal itu supaya di saat emosinya meluap-luap itu dia bisa menstabilkan dirinya terlebih dahulu supaya emosinya stabil. Lalu saya akan menyuruhnya untuk menceritakan kenapa dia bisa sampai marah-marah sampai sebesar ini, kenapa. Lalu setelah dia menceritakan tentang permasalahannya yang bisa menyebabkan dia marah-marah, mungkin karena dia marah itu dia dalam diskusi lalu dia tidak dianggap, lalu dia tidak ditulis namanya, lalu saya akan memberinya solusi. Lalu mungkin kalau permasalahannya seperti tadi, dia tidak ikut diskusi lalu namanya tidak tulis, saya akan menceramahinya supaya dia itu lebih rajin lagi. Tapi saya akan mengajaknya terlebih dahulu untuk makan atau yang lain-lain supaya dia tidak mungkin bisa marah. Kalau saya mengajaknya makan, dia pasti merasa tidak enakan. Wah, bapak ini atau guru ini sudah mengajak saya ke sini, masa saya diomongin malah saya marah-marah. Itu dia enggak mungkin melakukan hal itu. Karena itu semua dia pasti akan mendengarkan. Walaupun dia didengarkan, pasti dia akan masuk ke dalam kupingnya, masuk ke dalam otaknya, masuk ke dalam hatinya, yang membuat dia pasti akan memikirkan masukan-masukan atau saran yang saya berikan. Lalu dia bisa menjalankannya dan bisa melakukannya, bisa menjalankannya supaya dia tidak mengulangi kesalahannya dan dia tidak dicemooh atau tidak lagi dicap malas oleh teman-temannya karena tidak ikut diskusi. Dia akan memikirkannya lebih lanjut dan dia bisa lanjut berteman lagi, lanjut mengerjakan tugas-tugasnya lagi dengan teman-temannya tanpa ada masalah. Itu menurut pendapat saya tentang emosi remaja, yaitu intinya remaja itu emosinya memang meluap-luap, tapi dalam emosi yang meluap-luap itu kita bisa mendinginkannya atau meredakannya dengan membuat mereka merasa berhutang budi. Seperti kita tadi mengajak mereka makan, karena di saat mengajak mereka makan itu atau mengajak mereka membeli sesuatu, mereka pasti akan merasa merasa tidak enakan. Jadi mereka tidak akan mungkin meluapkan amarahnya di depan kita, tidak mungkin, dan mereka akan menerima masukan dan saran dari kita. Baiklah, lanjut ke pertanyaan nomor 6. Di sini pertanyaannya berbeda dengan pertanyaan 4 pertanyaan lainnya. Di sini bukan tentang pendapat, tapi pertanyaannya kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup Anda, maksudnya hidup saya, sehingga saya menjadi lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup. Kalau dari saya sendiri,
kata-kata motivasi yang benar-benar memukul saya, yang benar-benar membuat saya bisa menjadi sampai sekarang, itu dari teman saya. Ya, dari teman saya. Dia pernah berkata, kalau orang lain bisa, kenapa kita berdua tidak bisa? Itu benar-benar memukul saya. Itu kata-kata motivasi yang mungkin cukup simpel dan singkat, itu memiliki arti yang benar-benar luas. Menurut saya sendiri itu memiliki arti yang luas. Karena kenapa kamu tidak bisa sedangkan orang lain bisa? Jadi maksudnya itu, kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Karena kita semua ini manusia, derajatnya sama. Ini bisa mencakup misalnya seseorang bisa mendapatkan peringkat yang tinggi, kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita tidak bisa sampai seperti orang itu, yang membuat kita akan try hard atau bekerja keras untuk mendapatkan yang lebih baik atau yang sama atau yang lebih baik dari orang tersebut. Yang itu semua pasti membuat mentaliti kita semakin tinggi, semakin kuat, supaya kita bisa menerpa segala rintangan yang ada di dalam hidup. Contohnya, misalnya ada seseorang yang membeli motor baru atau membeli jet baru. Pasti kita harus berpikir, dalam mindset kita itu harus berpikir, kalau dia bisa beli jet baru atau laptop baru dengan uangnya sendiri, kenapa saya kok nggak bisa? Saya pasti bisa membelinya atau mendapatkannya dengan kerja keras saya sendiri. Yang membuat itu akan mengebus diri kita atau mengepus diri kita supaya lebih bekerja keras lagi, supaya bisa mendapatkan, supaya bisa melampaui orang itu dengan kerja keras kita, baik yang pasti dengan cara-cara yang baik, tidak dengan cara yang kotor. Kita bisa belajar lebih giat, mencari uang lebih giat, atau yang lain-lain yang membuat kita bisa melampaui orang tersebut, baik dari segi mentality ataupun kita bisa membalapnya dengan mungkin membeli jet yang lebih bagus. Itu akan membuat diri kita merasa senang. Selain itu membuat bersemangat, itu akan membuat kita senang atau bahagia setelah kita mencapai yang ingin kita capai. Kita bisa membeli jet yang lebih bagus, kita akan merasa senang. Mungkin rasanya seperti ini rupanya kalau saya mendapatkan sesuatu yang merupakan hasil kerja keras saya. Dan itu juga akan membuat kita lebih sayang kepada sesuatu, karena kita mendapatkannya dengan hasil usaha kita sendiri, bukan dengan minta dari orang tua. Itu kata-kata motivasi yang mungkin simple dan singkat, namun memiliki arti yang luas dan bisa mengebus diri kita untuk terus try hard dan bekerja keras di dalam dunia ini. Mungkin itu saja jawaban-jawaban saya mengenai ujian akhir semester perkembangan peserta didik. Jadi saya di sini memilih pertanyaan nomor 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4, dan 6. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah melihat video saya menjawab tentang 5 soal ini, dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang sudah merelakan waktunya untuk melihat video saya yang mungkin tidak sempurna ini karena masih banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Elfahmi Dwi Kurniawan yang telah memberikan soal yang bagus ini, yang membuat kita berpikir secara kritis dalam menanggapi suatu hal. Saya mengucapkan kepada Ibu Noprianti yang sudah mengajari tentang perkembangan peserta didik ini selama 8 pertemuan yang dilanjutkan oleh Bapak Fahmi.
Dan juga saya tidak lupa mengucapkan syukur kepada Allah, Tuhan saya, yang telah membuat saya, yang telah melonggarkan waktu saya untuk menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester ini ya. Karena kalau Allah tidak memberikan saya kelonggaran, mungkin saya sakit, mungkin saya akan melewati ujian ini yang membuat saya bisa mengulangnya di tahun depan. Setelah saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.